kamu mending resign mungkin sebelum Pak Bayu yang usir kamu. Tapi Pak Bayu juga mau kok disupirin sama Kamu saya. inget kan sama keluarga kamu di kampung? Kamu baru datang di kota ini. Kamu pikir hidup di kota semudah yang kamu bayangkan? Kamu baru ya kerja di sini, jadi jangan seenaknya. Saya nggak pernah seenaknya, Bu. Saya juga ikutin apa kata Pak Bayu. Kan? Ibu, Kau panggil kita ibu. Sama. Anak kampung, kamu tuh mending pergi jauh-jauh dari sini. Perusahaan nggak butuh orang kayak kamu. Bisa nggak? Tapi Pak Bayu butuh sopir kayak saya. kamu GR banget. Sopir kayak kamu. Ya, Di buktinya luaran saya sana masih banyak yang lebih dari kamu untuk jadi sopir. Kayaknya sih orang kayak gini nggak bener-bener bisa kerja. Ngandelin nih tampangnya ngerayu Pak Bayu, ngerayu Pak Arif. Saya nggak pernah ngerayu Pak Bayu atau Pak Arif atau siapapun di tempat ini. Saya Assalamualaikum. Pak, maaf Pak, saya telat sekarang. Soalnya hari ini saya nggak bawa kendaraan saya lagi ada kendala dan ada di bengkel Pak. Jadi saya mohon maaf. Bapak ada meeting hari ini? Sebenarnya ada meeting, Put. Cuman barusan aku ditelepon katanya meetingnya ditunda. Jangan-jangan itu gara-gara saya telat ya Pak. Saya minta maaf banget. Saya nggak bakal telat kayak gini lagi dan besok saya harus datang lebih pagi dari ini. Bukan karena kamu kok, Put. Tapi karena emang klien aku lagi ada kepentingan dadakan. Katanya orang tuanya sakit, jadi dia harus antar orang tuanya ke rumah sakit. Mau nggak mau ya meeting ini harus kita tunda. Syukur deh kalau gitu. Berarti bukan gara-gara saya kan? Ya bukan gara-gara kamu. Terus kamu jalan kaki? Iya Pak, saya jalan kaki dari rumah. Soalnya kan kendaraan saya lagi nggak ada. Terus buat ojek juga masih belum gajian Pak. Bukannya beberapa hari yang lalu kamu gajian ikut? Saya juga butuh biaya buat adik saya yang masih sekolah. Agenda hari ini kemana Pak? Mau saya antar kemana hari ini? Kebetulan hari ini kita nggak kemana-mana, Put. Ya aku cuman mau menyelesaikan kerjaan aku di kantor. Jadi kamu cuma stay di kantor aja. Oh ya, kalau kamu ada apa-apa, kamu cerita sama aku, Put. Kalau kamu butuh uang atau butuh apapun, kamu jangan sungkan buat ngabarin aku. Iya Pak, saya cuma nggak enak aja. Saya takut malah menyusahkan Pak Bayu. Saya di sini kerja sama Pak Bayu dan Pak Bayu udah baik banget, selalu ngebantu saya, ngebantu keluarga saya terus-terusan. Put, kamu kerja sama aku ini baru sekitar 2-3 bulan. Dan aku juga udah punya supir sebelumnya. Dan gak ada yang yang seprofesional kamu. Jadi meskipun hujan, mau jam berapapun aku selalu butuh. Kamu meskipun perempuan, kamu selalu ada, Put. Dan aku ngebantu kamu itu juga aku ikhlas dari hati, Put. Kamu kan juga karyawan aku, dan karyawan-karyawan yang lain juga sering aku bantu kok. Iya Jadi Pak. kalau ada apapun, kamu harus cerita ya sama aku. Iya Pak. Terus tadi kenapa kamu nggak telepon aku? Kan biasanya kalau misalkan kamu berangkat, kamu kabarin aku dulu. Saya juga nggak bawa handphone Pak, dari saking keburunya sampai ketinggalan. Oh gitu. Pak Bayu di sini emang nunggu saya ya? Aku telepon tadi, Put. Kebetulan aku juga habis dari ruangan, aku keluar buat telepon itu. Soalnya di dalam kan anak-anak lagi meeting, jadi aku gak mau ganggu mereka. Ya sekalian nungguin kamu. Pak Bayu udah sarapan? Mau saya belikan bubur atau gimana? Kebetulan aku masih belum sarapan, putar lagi. Kamu beliin aku nasi kotak aja. Sekalian kamu juga. Oh ya? Nggak usah Pak, saya udah makan kok. Barusan pas mau berangkat, saya udah sarapan dari rumah. Gak apa-apa, Put. Kamu sekalian beli aja. Lagian kantin di dalam kan lagi tutup sekarang. Yang jualan lagi sakit. Kamu juga jaga kesehatan ya.
karena musim-musim kayak gini, kadang panas, kadang hujan, ini bisa buat orang sakit. Iya, Pak Bayu juga harus jaga kesehatan biar nggak sakit. Kalau aku kan ada kamu yang mau jagain Put. Saya cuma supir, Pak, jadi nggak mungkin jagain Pak Bayu 24 jam. Kamu itu supir sekaligus segalanya buat aku Put. Karena selama ini belum ada yang pernah memperhatikan aku kayak gini. Saya mau beli nasi kotak ya, Pak? Oh iya. Di tempat biasa Pak Bayu suka kan? Iya Put. Kamu biar nggak capek, kamu bawa mobil aja. Saya jalan aja nggak apa-apa, Pak. Ya udah. Kamu beli juga, berarti nasi kotaknya beli 2 ya. Terus kalau kamu pengen beli minum, kamu beli aja. Pak Bayu juga sekalian beli minum. Iya. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu ya, Pak. Putri. Semakin hari aku semakin gak karuan perasaan aku sama kamu Put. Oh, iya Pak. Barusan saya di ruangan kamu. Kata orang yang ada di ruangan kamu boleh keluar. Emang bagaimana? Iya Pak, karena fotokopi di dalam busa, jadi saya fotokopi di luar Pak. Dan kebetulan saya ketemu sama Bu Vika yang bawakan berkas-berkas yang saya fotokopi. Emang ada apa ya Pak? Saya mau nanya berkas yang kemarin yang harusnya ada di meja kerja saya kok masih belum kamu antarkan. Soalnya mau saya tanda tangan di sini. Iya, bentar lagi saya bakal antar ke ruangan Pak Arif. Ya, saya mohon maaf Pak, tadi saya mau nganterin berkas-berkas itu, tapi Pak Budi nyuruh saya untuk fotokopi, jadi saya gak enak Pak. Ya, soalnya berkas itu mau saya tanda tangani dan mau saya kasihkan sama Pak Bos secepatnya. Kalau misalkan itu saat takutnya kerjaan kita malah tertinggal. Iya Pak. Put, mau kemana? Lagi mau beli-beli. Oh, Permisi ya, Pak. Nah, mohon maaf iya. Pak, sebelumnya saya mau nanya dulu. mobil apa? Ya, jadi kalau hari papasan sama sopir tersebut, kayaknya Pak Arif itu bingung. Dia punya masalah sama sopir itu. Kenapa ya Pak? Ada masalah pribadi atau? Nggak mau kan apa-apa ya. Harus aja sama wanita gitu. Ya, dia tuh mau aja gitu loh. Disuruh jadi sopir, apalagi tahu sendiri Pak Bos kita kalau sampai keluar kota itu sampai berhari-hari dan jarak dari sini keluar kota jauh. Iya juga sih Pak. Sebenarnya saya punya tanda pertanyaan seperti itu juga. Mungkin karena faktor ekonomi sehingga Putri mau bekerja 24 jam untuk nganterin pos. Tapi sebenarnya ada maksud lain sih. Takutnya saya malah bocor kemana-mana. Ada maksud lain Pak? Sebenarnya gini, tapi kamu yang nggak boleh ngomong. Iya Pak. Maksud saya itu Hah? Beneran Pak? iya, Bos? ya gitulah Fit. Saya nggak punya cara lain. Jadi harus melakukan ini. Tapi Iya. ya semoga berjalan lancar aja. Iya Pak. Dan sesuai dengan rencana Pak Arif dan Bos. Tapi ya udahlah, semoga aja ke belakangnya nggak terjadi apa-apa. Pokoknya rencana saya ini gagal dan ya saya bisa dibenci sama Pak Bos nanti. Ya, apapun caranya Pak Arif harus lakukan. Atau mungkin butuh bantuan saya Pak untuk mempermudah rencana ini Pak. Ya nanti kalau saya butuh bantuan kamu, saya pasti bakal panggil kamu. Tapi sejauh ini masih berjalan lancar kok, dan ya kayaknya mereka sedikit ada kejenuhan. Ya, semoga aja Pak. Saya perhatikan memang
Putri itu orangnya baik, dia bekerja dan nggak pernah mengeluh. Ya itulah yang saya suka. Makanya bos besar itu pengen banget rencana ini berhasil. Gitu kan. Kalau misalkan berhasil ya pasti semua bakal berhasil juga. Jadi saya juga ikut senang kalau Pak Bos itu mau dengan apa yang direncanakan Pak Besar itu. Iya Pak. Ya udah kamu langsung lanjutin aja kerjaan kamu dan ingat apa yang saya katain tadi, jangan sampai bocor kemana-mana dan berkas yang saya minta kamu taruh di meja kerja saya. Saya masih mau ATM, mau ambil dulu. Oh iya Pak, mohon maaf ya, Pak. Kemarin Pak Joko nelpon saya, katanya Pak Arif sulit dihubungi. Waktu kemarin sih memang saya ada pekerjaan di luar sih dan saya juga matiin konsen saya. Jadi ya bentar lagi saya mau hubungi beliau untuk ya mungkin bakal ada kerjasama lanjutannya yang kemarin. Saya lihat kemarin kan kerjasamanya kita berjalan lancar dan baik. Iya Pak. Jadi kalau gitu saya tinggal dulu ya. Siap. Ada. Ya, siap. Saya bos. Berjalan dengan lancar sesuai rencana. Makan apa ya, Vi? Aku bosen deh makan di kantin kantor terus. Kamu kenapa sih? Kesel Bad aja. mood gini? Kesel banget. Kesel salah apa? Ada kerjaan yang bermasalah. Mana ada sih soal kerjaan yang bermasalah kalau ke aku. Gimana pun masalahnya pasti aku Ya selesaiin. makanya terus kenapa dong? Aku nggak suka aja. Masa kamu nggak paham? Sama supir baru itu ya? Iya. Suka cari Lagian- muka banget sih kayaknya. Baru pertama banget nih supir perempuan. Lagian Pak Bayu kok bisa ya nerima sopir perempuan kayak gitu? Emang sanggup gitu ngurusin Pak Bayu, nganterin kemana-mana? Ini kan perempuan, kenapa nggak cari cowok aja? Ini kesetaraan gender gak sih kerjanya? Harusnya sopir di mana-mana cowok, apalagi yang disopirin bos kita cowok. Dan aku Itu pilih, nggak pantas gak sih? itu cewek tuh udah maunya tahu. Iya nggak sih? Kayaknya iya sih, Vi. Terus kamu ngerasa nggak kalau misal supir itu sekarang deket banget sama Pak Bayu? Ya karena itu aku kesel. Gimana caranya ya nyingkirin itu sopir? Ya biar nggak kerja lagi di sini. Mending dia tuh jadi pelayan toko kayak atau kerja di mana di luar. Enak banget sih. Kayak berasa jadi asisten pentingnya Pak Bayu nggak? Terus dia bisa aja satu hari nanti dia ngerasa paling deket sama Pak Bayu, terus dia angkuh sama kita semua. Ya jadi ngerasa seenaknya. Aku tuh harus hati-hati kalau ngomong di dekatnya dia. Takutnya dia tuh bermuka dua, sok ramah. Ternyata ngadu-ngadu lagi, suka jelek-jelekin kita di depannya Pak Bayu. Ini jadi gimana? Mau gak mau kita harus berusaha sih, Vi. Kita harus singkirin supir itu. Gimana ya caranya? Putri ya namanya. Ya, Siapa sih yang rekrut dia? Kenapa dia bisa keterima kayak gitu? sepanjang sejarah nih kayaknya dimanapun baru sekarang ada supir cewek di perusahaan besar lagi. Males banget akunya. Jadi nggak mood gini mau kerja. Aku juga tiap kerja kayak gini sih. Wajar gak sih kita iri sih? Kita aja dari dulu mau deket sama Pak Bayu harus pakai prestasi. Enggak. Aku bukannya Kita iri. kerja keras. Ya, dia tuh bukan level aku kali. Ya Cuma- iya emang. Cuma kalau misal dia yang udah lebih deket sama Pak Bayu, dia bakal lebih banyak punya banyak kesempatan buat ngobrol sama Pak Bayu. Dia lebih punya banyak waktu sama Pak Bayu dibanding kita semua. Ya sih. Cara apa ya? Yang Kita nggak bisa nih. nyingkirin dia. Ya, jangan sampai kita ketahuan. Gimana ya? Kayaknya kita harus bikin bikin masalah deh. Yang dimana kita bisa Atau kita cari kelemahannya. Kita bilang sama Pak Bayu, sampai Pak Bayu sendiri yang pecat dan ngusir dia. jadi kita harus deketin Putri. Boleh.
Ini Pak, nasi bungkus Pak Bayu dan ini minumannya juga. Makasih ya Put. Ya sama-sama Pak. Punya kamu mana? Punya saya udah saya taruh di mobil kok. Ada, ini cuma beli minumnya aja. Pak Bayu mau makan di sini, nggak makan di kantor aja? Aku makan lagi. Oh ya Put, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Ini di luar kelas. Ada apa Pak? Kamu udah punya pacar? Pak Bayu mau nanya masalah pribadi saya. Ya itu berhak kamu jawab ataupun kamu jawab itu nggak apa-apa. Ya saya bakal jawab kok karena Pak Bayu juga atasan saya, jadi Pak Bayu berhak tahu. Saya nggak punya pacar kok Pak. Kamu betul. Ya beneran Pak, lagian saya fokus kerja jadi supir dan mana ada sih cowok yang mau pacaran sama supir. Sekarang kan udah zamannya cewek itu tampilannya feminim banget dan mungkin kerjanya juga di kantor. Emang kamu kerja di lapangan atau kerja di tengah sawah? Ya enggak juga sih, tapi kan mereka pasti berkelas Pak. Ini ya Put, mau ngasih tahu sama kamu. Zaman sekarang itu udah jarang banget ada perempuan yang mau susah, yang mau kerja susah kayak kamu. Sebenarnya jadi supir. Dan rata-rata mereka cuma mau memanfaatkan laki-laki, bukan mau berusaha sendiri. Jadi aku melihat hal yang beda dari kamu. Kamu mau bekerja aja sebagai perempuan, itu udah menjadi kelebihan menurut aku Put. Saya nggak bisa memanfaatkan laki-laki, itu bukan keahlian saya Pak. Iya beneran. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Udah. Pak Bayu sendiri gimana? Udah punya pasangan? Karena selama ini saya lihat Pak Bayu selalu sendirian, nggak pernah bareng sama pasangannya. Dan kemana-mana kan itu selalu ada sama kamu. Iya kan karena saya supir Pak Bayu. Mungkin kalau saya nggak kerja, Pak Bayu bareng sama pacarnya. Ya, itu habis kantor dan kemana-mana pasti ada kamu. Karena kita nggak pernah jarang banget buat beli mobil sendiri. Tapi Pak Bayu pernah deket sama cewek kan? Oh, Pak Bayu juga punya mantan. Iya. Ya kadang karena aku juga masih sering, maksud aku masih sering ngikutin aku buat gimana. Mungkin kemudian karena aku udah gak pernah ada hubungan sama sekali. Iya, ya pantas Pak Bayu dikejar-kejar. Pak Bayu kan udah keren, itu usaha juga. Jadi pantas kalau Pak Bayu dikejar-kejar sama mantannya. Yang buat aku cuma bercanda. Jadi udah lama banget aku nggak ketemu sama perempuan. Maksud aku nggak pernah komunikasi, nggak pernah punya pacar dan nggak pernah deket sama perempuan. Ya kalaupun deket, ya terakhir kamu. Ya maksud aku kan yang kemana-mana sama aku kan kamu. Iya, kan karena supir Pak. Kalau bukan karena supir Pak Bayu, mungkin saya juga nggak kira sedekat ini sama Pak Bayu. Boleh makan? Boleh. Kamu beneran nggak mau makan Put? Aduh, banget lagi. Kamu di mana Put? Itu beli di tempat biasa Pak Bayu suka. Udah cuci tangan tadi. Kamu beneran enggak? Saya udah beli kok Pak, ada di mobil. Udah enak nih. Kamu mau aku suapin? Enggak Pak. Oh nggak Put? Kemarin aku ngeliat Arif kayaknya setiap ketemu sama kamu dia kayak ngerasa panik Put. Panik? Pak Arif yang kerja di kantor juga.
Bukannya itu selalu bareng sama Pak David? Ya tadi saya ketemu juga Pak. Dia ngobrol sama Pak David. Ya, tahu. Maksud aku, kan Arif yang rekomendasikan kamu buat jadi supir aku. Iya. Dan setiap dia ketemu sama aku, ketemu sama kamu, aku lihat dia panik banget. Kayak khawatir, kayak ada sesuatu. Ya mungkin itu cuma perasaan Pak Bayu aja. Soalnya saya kenal sama Pak Arif dan Pak Arif kenal baik kok sama saya. Pak Bayu kok mau sih nerima supir cewek? Biasanya kan yang jadi supir itu selalu cowok. Ya, aku udah 3 kali ketipu. Tapi itu cowok semua kan? Iya. Dan itu semua nggak profesional menurut aku. Oh iya. Nanti setelah selesai kerjaan aku pengen ngajak kamu ke suatu tempat. Kemana Pak? Berarti saya harus anterin Pak Bayu. Nanti kalau udah pulang kantor. Iya, Pak Bayu ada kerjaan di luar kantor? nggak ada jemput, aku cuma pengen jalan-jalan aja. Cuman kamu beneran kan nggak deket sama siapapun? Nggak ada Pak. Ya selama ini deketnya cuma sama Pak Bayu aja. Deket sama aku? Ini deket karena kerjaan aja. Mau deket bukan karena kerjaan juga Pak. Pak Bayu nasinya kurang, mau saya belikan tambahan. Enggak. Ini aja udah nggak mau habis. Ini pertama kali aku ditemenin makan sama kamu pun. Misalnya kalau aku makan kamu nggak pernah mau temenin. Iya kan, Pak Bayu makanya selalu di dalam ruangan, jadi saya nggak enak kalau masuk. Kalau ini kan di luar ruangan dan di luar kantor, nggak apa-apa saya temenin. Hanya aku nggak habis gitu. Kenapa nggak habis Pak? Habisin aja nanti Pak Bayu sakit. Aku sebenarnya tadi udah habis makan di rumah pun. Oh. Cuman tiba-tiba agak sedikit apa lagi. Nah, aku kayaknya nggak habis buat makan tuh. Nanti kamu buang aja ya, Bu. Nah, aku masuk ke kantor dulu. Saya lupa ada berkas yang belum aku tanda tangan. Oh iya Pak, ini saya buang. Nanti kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Daripada nasi ini dibuang, mending aku habisin aja ya. Nasi itu kan aku harus bawa pulang buat adik aku. Adik aku pasti belum makan. Ya udah deh. Rezeki nih hari ini dapat nasi bungkus. Halo Mbak, gak usah senyum-senyum kayak gitu, biasa aja. Ada apa ya? Apa tuh? Nasi kotak? Buat siapa? Buat Bos Bayu, tapi udah dimakan kok. Barusan ini sisanya aja. Kamu mau makan? Tuh tempat sampah depan. Saya mau masuk. Udah aku bilang kan. Ada apa ya Mbak? Kamu masuk suka kantor kerja di sini ya? Kamu masuk kantor sini lewat jalur mana? Maksudnya? Ya kita nanya. Kamu gimana bisa masuk ke sini? Kamu ngerasa nggak aneh sama pekerjaan kamu? Ya enggak, kan saya cuma supir Pak Bayu di sini. Justru sekarang karena kamu sopir di sini ya. Biasanya supir Pak Bayu juga biasa aja, nggak diginiin Mbak. Emang ada masalah? Emang di mana-mana supir ada ya perempuan? Kamu bisa ngurusin Pak Bayu kemana-mana?
Saya bisa antar Pak Bayu kemanapun, meeting kapanpun saya bisa anterin. Ingat ya, Pak Bayu itu orang penting. Aku nggak percaya orang kayak kamu bisa jagain Pak Bayu di sini. Mbak, saya memang dari kampung, tapi saya juga bisa kok nyetir atau handle. Kamu ngerti nggak sih? Kamu nggak ngerti sama pertanyaan kita berdua? Aku Gini kesel, deh. Devi. Aku tuh nggak yakin sama kamu. Kayaknya kamu mending resign mungkin sebelum Pak Bayu yang usir kamu. Tapi Pak Bayu juga mau kok disupirin sama Kamu saya. inget kan sama keluarga kamu di kampung? Kamu baru datang di kota ini. Kamu pikir hidup di kota semudah yang kamu bayangkan? Kamu baru ya kerja di sini, jadi jangan seenaknya. Saya nggak pernah seenaknya, Bu. Saya juga ikutin apa kata Pak Bayu. Ibu, Ibu, aku panggil kita ibu. Sama. Anak kampung, kamu tuh mending pergi jauh-jauh dari sini. Perusahaan nggak butuh orang kayak kamu. Bisa nggak? Tapi Pak Bayu butuh sopir kayak saya. kamu GR banget. Sopir kayak kamu. Ya, Di buktinya luaran saya sana masih banyak yang lebih dari kamu untuk jadi sopir. Kamu ngerayu dia biar dapat kerjaan ini. Enggak, Bu. Enggak pernah ngerayu. Saya kenal sama Pak Arif di Kak. sini. Oh, kamu masuk klub Pak Arif. Oh, jadi Pak Arif kamu ngerayu Pak ngerekomendasiin Arif. saya sama Pak Bayu. Makanya Pak Bayu mau. Pak Arif juga. Sih sembarangan banget gak sih milih orang? Kayaknya sih orang kayak gini nggak bener-bener bisa kerja. Ngandelin nih tampangnya ngerayu Pak Bayu, ngerayu Bu, Pak saya nggak pernah. Arif. Saya nggak pernah ngerayu Pak Bayu atau Pak Arif atau siapapun di tempat ini. Saya Emang ada ya maling ngaku kayak gini? Ada lah. So polos pakai tampang kamu yang kayak gini. Padahal kalau mau jual diri, jangan di kantor ini. Kamu bisa keluar dari tempat ini. Kamu bisa dapet yang lebih. Tempat kamu bukan di sini. Di pasar. kalian suka sama Bilang Pak Bayu jangan. ya? Pak Bayu itu orang yang kita hormatin. Paham nggak? Bukan kayak kamu yang kerja terus cari kesempatan. Iri. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu nggak sepatutnya ya kayak gitu sama kita berdua. Kita iri sama kamu. Kamu tuh nggak punya apa-apa. Bukan Apa yang bisa kita iriin dari kamu? Kamu punya apa? Ya udah, saya Punya kaca nggak? Ngaca dong sebelum ngomong itu. Ini ada Kamu mending pergi deh. rame-rame di depan kantor. Apa gak malu sama karyawan yang lain? Hah? Nggak apa-apa Pak, dia cari masalah. Iya Pak, Pak David bisa masuk aja. Tenang Pak, nggak ada apa-apa. Yakin. Iya Cing Pak, kita di luar Tadi kantor aku kok. perhatikan kalian berdua. Kayaknya kalian berdua mengintimidasi Putri. Itu Kita nggak pernah kayak gitu Pak. perasaan Pak David aja, kita cuma ngajarin orang baru aja supaya disiplin Pak. Oke, kalau kalian niatnya mau ngajarin, jangan terlalu keras, oke? Tuh, kemudian Pak David ngomong kayak gini. Kalau ke karyawan cowok, Pak David maunya dikerasin biar cepet pintar katanya. Oh cewek beda Pak. Kalian gak usah banyak protes, turutin apa yang saya omongin, oke? Kalau sampai aku lihat kalian berdua mungkin tidak ada si Putri lagi, ya kalian bakal tahu risikonya seperti apa. Pak David dipanggil Pak Denis di belakang. Ya udah Pak, kalau gitu saya mau masuk aja ya Pak. Kamu tunggu bentar, biar kalian ke ruangan. Saya belum selesai Pak. Udah. Apa aku kalian turun lembur? Hah? Iya Pak. Kamu ngerayu Pak David juga ya? Oh ya Putri, kamu gak usah masukin omongan mereka berdua, ya. Anggap aja gak ada apa-apa. Supaya kamu tenang bekerja di sini, gak terganggu fokusnya kamu. Ya, aku takutnya kalau kamu gak fokus nyetir, ya, bos malah terjadi yang gak diinginkan. Iya. Pak David baik banget sama saya. Makasih ya Pak, barusan udah belain saya dan dia itu terkesan sama saya.
Ya udah nggak apa-apa. Kamu kan di sini karyawan baru ya. Aku seperti ini supaya kamu itu betah aja dan nggak terganggu fokusnya karena kamu tiap hari bareng sama bos harus nganterin bos. Kalau bos ada apa-apa perusahaan bakal bangkrut. Itu yang saya harapkan. Nggak ada apa-apa. Iya Pak. Sekali lagi saya makasih ya Pak. Ya udah. Apa yuk? Ngapain Pak? Barusan saya muterin kantor nggak ada, ternyata Pak Bayu malah di sini. Aku barusan habis makan, aku titip makan sama Putri. Putri ya, aku suruh ini lanjutin kerjanya. Ini aku lagi mau masuk ke kantor. Terus Putrinya mana Pak? Kok sendiri ya Pak? Aku suruh lewat gerbang depan. Oh, gitu. Iya Pak, saya ditanyain sama Pak Bos bisa terus gimana tentang perjodohan itu Pak? Pak Bayu menerima nggak? Perjodohan apa, Riz? Pak Bayu belum dikasih tahu atau emang nggak tahu sih? Aku males aja, Rif. Buat bahas-bahas masalah perjodohan. Emang nggak ada hal yang lebih penting daripada harus ngomongin masalah aku harus nikah dengan orang yang nggak pernah aku kenal dan nggak aku tahu sampai sekarang. Menurut Pak Bayu itu penting banget. Pak Bayu ini udah waktunya punya pendamping hidup. Masa mau kemana-mana yang lain tekan kerja Pak Bayu, klien Pak Bayu semua bawa pasangan. Ini Pak Bayu loh. Terus yang mau nerusin keluarganya Pak Bayu gimana kalau misalkan umur segini Pak Bayu masih belum punya pasangan? Aku kan masih umur 25, Rif. Lagian ya, sekarang mau ada apapun kan yang dikhawatirkan oleh orang tua aku takut nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, aku kemana-mana sekarang udah ada Putri. Yang nyiapin aku makan ada Putri, yang beliin aku makan Putri, yang nemenin aku kemana-mana ada Putri. Terus apa lagi? Maksud Pak Bayu mau nikah sama Putri gitu? Gimana sih Pak? Kok ngomongnya malah arahnya tuh kayak yang mau menjadikan Putri sebagai itu. Pak Bayu ini udah mau dijodohkan loh. Jangan sampai bikin Pak Bos besar kecewa loh Pak Bayu. Ya maksud aku bukan berarti aku mau nikah sama Putri, tapi kan dia baik, Rif. Emang kamu pernah selama ini ngeliat aku akrab sama perempuan? Nggak pernah kan? Iya kan, tapi Putri itu hanya seorang supir Pak. Dan Pak Bayu ini miliarder di kota ini dan penerus satu-satunya. Rif, aku kasih tahu sama kamu. Jarang ada seorang perempuan mau bekerja, apalagi jadi supir. Wah, kayaknya udah ada sesuatu yang di hati itu kayak udah tertanam benih-benih nih kalau kayak gini. Rif, aku kasih tahu sama kamu ya. Putri itu beda sama yang lain, Rif. Dia itu ya, selain menafkahi dirinya sendiri, dia menanggung adiknya, Rif. Aku sebagai laki-laki kadang merasa malu. Dia nggak pernah ngeluh meskipun sering jalan kaki datang ke kantor. Ya beliin mobil aja Pak sekalian, atau mobil kantor suruh bawa pulang aja kalau misalkan Pak Bayu kasih. Aku udah suruh, Rif, tapi dia nggak pernah mau. Tapi yang mau gimana lagi? Gini Pak, kalau misalkan Pak Bayu ada hati sama si Putri, gini aja, daripada perjodohan ini diteruskan, mending Pak Bayu tuh bawa Putri aja ke rumah Pak Bos, dikenalin aja, ya siapa tahu. Rif, Iya kan? kamu kayak nggak tahu sama orang tuaku. Orang tuaku ini kalau udah punya kemauan, dia nggak bakalan mau menggunakan opsi yang lain. Apa yang dia mau itu harus dituruti. Wah, kayaknya arah. Lagian ya, aku berhak buat menentukan masa depan aku. Ya meskipun ya sama supir, tapi kamu nggak usah ngomong sama siapapun ya, Rif. Saya udah ngerasa Pak kalau misalkan Pak Bayu tuh sudah menaruh. Ya, soalnya apa, dari tadi Pak Bayu tuh selalu belain Putri. Gimana? Terus saya ngomongnya sama Pak Bos gimana Pak kalau terus-terusan kayak gitu? Nanti soalnya saya yang selalu ditanyain sama Pak Bos tentang perkembangan perjodohan ini, saya bilang ada kemajuan daripada saya dimarahin terus-terusan. Udah deh, itu urusan kamu. Yang jelas aku cuma mau fokus sama kerjaan aku dan aku masih mau ketemu sama Putri. Waduh,
karirku bisa terancam nih kalau kayak gini. Nggak bisa terus-terusan kayak gini. Oh ya, mendingan kamu sekarang lanjut aja sama kerjaan. Ya. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus ngomongin masalah ini sama Pak Arif. Pak Arif, ini susah banget ya dicari hari ini. Ya, kebetulan banget. Saya emang ada kepentingan sama Pak Arif. Dengan apa? Itu bentukannya kamu cari saya. Biasanya saya yang selalu nyari kamu. Tiba-tiba Iya. kamu nyari saya. Ini menyangkut Putri, Pak. Hah? Ya. Apa urusannya betul sama Iya, Bu. Barusan saya gak sengaja ngeliat obrolan Putri, Windy, sama Vivi. emang mereka lagi ngobrolin apa sih kok sampai kamu kayak yang khawatir banget ya? Mereka berdua itu gak suka dengan keadaan Putri di sini, Pak. Karena selalu dekat sama bos. Mungkin salah satu dari mereka itu suka sama bos. Jadi Putri selalu diintimidasi oleh mereka berdua. Ya menurut saya Pak Arif harus jujur lah. Kalau misalkan bos memang dijodohkan sama Putri, supaya Putri gak selalu disakitin sama Vivi dan Windy, Pak. Kalau masalah itu ntar saya ngomong. Yang saya heran, kenapa sih karyawan di kantor ini selalu kepo sama masalah orang lain? Apa mereka itu kurang kerjaan apa? Atau harus saya tambahin kerjaan lagi biar mereka itu fokus sama kerjaannya dan nggak mencampuri urusan. Karyawan di sini, khususnya karyawati, ya nggak bakalan kapok kalau cuma dikasih pelajaran seperti itu, Pak. Karena selama ini saya perhatikan, semua karyawan yang ada di sini itu sangat tertarik dengan bos. Ya, selain muda dan belum punya istri dan sudah menjadi pengusaha sukses. Saya barusan juga ketemu sama Pak Bayu di sini. Makanya ketemu sama Putri lagi kan gitu. Ya, alangkah baiknya mendingan kita samperin bos, kemudian kita bicarakan masalah ini, Pak. Oh ya, kalau saya lupa, Windy sama Vivi itu di bagian apa? Ntar saya mau langsung ke kepala divisinya, mau tanya kinerja mereka itu baik kan. Kalau misalkan mereka itu kinerjanya buruk, ya nanti saya bakal kasih surat peringatan. Karena mereka itu kayaknya udah terlalu jauh ikut campur masalah orang lain. Mereka berdua bawaannya Pak Budi. Oh, Pak Budi, ya udah ntar saya telepon Pak Budi, saya mau lihat kinerja mereka berdua. Kalau mereka berdua kinerjanya buruk, ya tanpa surat peringatan, saya bakal bilang. Iya, Pak. Mendingan kita langsung ketemu sama bos aja dulu, Pak. Kita bicarakan masalah ini. Kita cari Pak Bayu, langsung kita omongin masalah ini. Saya yakin Pak Bayu bakalan kaget. Pastinya, Pak. Jadi kita cari. Ayo. Pak Bayu tadi ada di sana. Iya. Daripada aku bikin masalah di dalam, mending aku makan aja di sini ya. Nah, ini kayaknya tempat aman deh buat makan. Sayang kan, daripada dibuang, mending dimakan aku. Isinya juga masih lumayan banyak. Ya udah, aku makan aja. Pas ini namanya rezeki, tau nggak? Nggak boleh ditolak, nggak boleh dibuang juga. Makan. Enak. Ri, makan. Enak. Nasi siapa? Perasaan di depan ada nasi. Mau makan kan nasinya? Kamu punya duit ini aja, kamu memanfaatkan banget ya. Kalau yang lain, Enggak, ini sayang aja kalau dibuang, makanya saya makan. Putri, kamu nggak punya duit, bilang sama saya beliin kamu nasi itu di kantin aja. Kan sisa Pak Bayu lagi. Ya apa? Bersihin nggak? Udah pungut. Tuh, tempat sampah. Ambil sekarang.
Saya nanti bersihkan, Bu. Ya udah sekarang. Ngapain nanti? Ambil nggak sekarang? Kalian berdua kelewatan. Kenapa kalian buang nasi? Kalian udah bosan kerja sama aku. Pak, tapi dia tuh nggak sopan banget, Pak. Ternyata bener yang dibilang sama David. Kalian berdua selalu gangguin Putri. Sangat selalu gangguin. Ya baru hari ini mah Put, kamu udah berapa kali digangguin sama mereka? Udah berkali-kali, Pak. Ini kesekian kalinya. Apa? Kalian mau marah? Hah? Oh, aku tahu. Kalian pasti udah bosen kerja sama aku. enggak kok, Pak. Kita kayak gini cuma Fit, kamu bisa lihat kelakuan anak buah kamu. Ada orang makan, supir aku lagi makan, sama mereka dibuang makanannya. Kayak gini, atau kamu yang mau aku pecat? Pak, siapa? Maaf. Kamu gak ngasih tahu sama anak buah kamu? Saya sudah memberi teguran sama mereka berdua. Tapi mereka dua tetap aja melakukan keburukan yang sama. Pak, dia makan bekas Pak Bayu, nggak sopan banget kan? Emang kenapa? Terus masalah buat kalian apa? Asal kalian tahu ya, Pak Bayu ini udah dijodohin. Dan kalian tahu siapa orang yang bakal dijodohin sama Bayu. Jadi ya, Hah? Siapa, Pak? Rif? Hah? Kamu yang bener, Rif? Saya dijodohkan sama siapa, Pak? semua ini rencana saya, Pak. Ya karena Pak Bayu kalau dikenakan langsung nggak bakalan mau. Jadi saya rencanakan Putri itu untuk lebih dekat sama Pak Bayu dengan cara seperti ini, jadiin dia seperti itu. Terus dia sebenarnya siapa? Berarti dia orang yang orang tuanya sahabat orang tuaku. Ya benar. Ya, ini emang udah waktunya Pak, karena tadi mereka berdua ini dari si untung ada saya. Pak, kita minta maaf, Pak. Udah ya, aku udah muak banget sama kalian berdua. Aku udah nggak ada Kita siap diskors, Pak. Yang penting jangan dipecat, Pak. Fit, kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakukan sama mereka berdua? Iya, Pak. Masa cuma gara-gara kayak gini dipecat sih, Pak? Kerja kita kemarin. Kamu nggak denger? Hah? Kita udah evaluasi kerja kalian selama kalian itu kerja di kantor ini. Gak masuk akal banget sih. Ya, Mereka udah salah, pasti nggak mau ngaku salah. Dan aku nggak mau mereka kerja di kantor aku lagi. Kalau masalah itu Pak Bayu tenang aja. Di samping evaluasi kerjaan mereka yang buruk, ternyata ya sikap mereka emang nggak baik dan emang mereka itu nggak like kerjanya. Tapi kenapa kamu nggak ngomong sama aku, Rif? Kalau dari awal aku udah jodohkan sama Putri. Dia bilang Pak, kalau dikenalkan langsung Pak Bayu nggak bakalan mau. Tadi aja saya pertanyaan itu Pak Bayu nolak. Ya aku nolak karena aku nggak tahu pun kalau aku dijodohin sama kamu. Pak, kayaknya saya nggak pantas dia dijodohin sama Pak Bayu. Saya cuma supir kayak gini, masa jodohnya pengusaha? Mungkin Pak Bayu harus menyelesaikan masalahnya berdua. Mari Pak. Iya, Emang Pak Bayu mau dijodohin sama saya yang kayak gini? aku kayaknya kita ngobrol di sana deh. Nggak enak kalau di sini liatin karyawan. Yaudah, yuk. Gimana Pak? Bayu bakal makan lamarannya? Emang udah lamaran? Maksud saya perjodohan ini saya nggak pantas buat Pak Bayu. Benar kata Mbak Vivi tadi, saya cuma dari kampung. Put, kamu kasih nama mereka. Apalagi ada mantan Pak Bayu ngejar-ngejar Pak Bayu tadi katanya. Aku kasih tahu ya sama kamu. Dia juga udah nggak ada hubungan apapun sama aku. Bukan ngejar-ngejar, aku cuma bercanda aja sama kamu. Emang aku ada ngomongin serius sama kamu soal tadi. Ada tadi itu. Tadi itu menurut aku udah serius banget Pak. Put, aku tuh cuman bercanda aja sama kamu. Kamu berani sumpah apapun. Justru aku yang khawatir sama kamu. Khawatir kenapa? Soalnya kan kamu cerita sama aku, kamu bisa berteman dengan siapa aja. Kamu udah bergaul banget sama laki-laki. Ya kan cuma temen Pak. Iya, Kalau tapi saya- kan aku juga nggak suka, Put. Kalau saya banyak bercanda sama cowok itu berarti saya nggak suka. Kalau saya jarang ngomong sama laki-laki itu berarti saya tertarik.
Ya, tapi apapun alasannya aku tetap nggak suka, Put. Aku udah lama suka sama kamu. Pak Bayu suka sama saya. Sejak kapan? Sejak pertama aku ketemu sama kamu, Put. Kamu beda dari perempuan yang lain. Ini cuma gombal kan Pak? Emang aku pernah ngomong seserius ini sama kamu. Ya nggak pernah sih. Dan masalah perjodohan ini, aku juga nggak tahu dari awal. Dan Arif nggak pernah ngasih tahu sama aku. Karena dari awal, aku selalu menolak ketika aku mau dijodohkan dengan siapapun. Dan ternyata orang yang dijodohkan sama aku, kamu. Put. Saya juga mau dijodohin sama orang tua saya, tapi saya nolak. Saya pikir orangnya sombong dan mau seenaknya. Ternyata Pak Bayu ya. Terus gimana? Kamu kan masih kan? Aku udah jujur sama kamu dari awal, aku emang suka sama kamu, Put. Kalau saya juga suka sama Pak Bayu. Saya perhatian sama Pak Bayu selama ini karena emang suka.